Ketika terjadi kesepakatan, pasti teman-teman segera ingin membuat perjanjiannya supaya ada hitam di atas putih, bahasanya seperti itu. Gimana sih supaya dapat perjanjian? Contohnya, template-nya dari mana? Sederhana. Di sini kita akan bahas. Di dalam menjalankan bisnis, pasti teman-teman sering membuat kesepakatan, membuat kerjasama dengan berbagai pihak. Bisa mungkin kerjasama dengan partner ketika mendirikan usaha, bisa juga membuat kesepakatan jual beli, sewa menyewa, apapun kerjasamanya. Karena memang di dalam bisnis itu hampir tidak mungkin kita tidak berhubungan atau bersinggungan dengan pihak lain. Karena sebagaimana kita ketahui, bisnis itu pasti membutuhkan berbagai pihak. Bisa vendor, supplier, partner, mitra, atau mungkin karyawan sebagai stakeholder di dalam bisnis. Ketika membuat kerjasama, ketika terjadi kesepakatan, pasti teman-teman segera ingin membuat perjanjiannya supaya ada hitam di atas putih, bahasanya seperti itu. Problemnya adalah kesulitan yang sering terjadi adalah para pengusaha, para pelaku usaha kesulitan, apalagi UMKM yang masih mengerjakan semuanya sendiri. Gimana sih supaya dapat perjanjian? Contohnya, template-nya dari mana? Sederhana. Buka handphone, buka laptop, komputer, lalu cari di Google contoh perjanjian kerjasama. Sebatas itu. Benar atau tidak? Di sini kita akan bahas. Untuk mencari atau mendapatkan perjanjian, jangan hanya sekedar mencarinya di Google. Karena bisa saja itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tipsnya, ketika mencari draftnya atau mencari template-nya contohnya di Google, boleh-boleh saja, tapi disesuaikan. Karena jangan sampai antara draftnya dengan kebutuhan teman-teman itu tidak sesuai. Ini fatal sekali dan sering terjadi. Pernah ada kejadian seperti ini, teman-teman. Ada seorang pelaku usaha membutuhkan perjanjian kerjasama untuk mendirikan usaha. Ya, ada yang menggunakan istilah sekarang founder agreement lah. Dia membuat founder agreement, mendirikan usaha bersama dengan partnernya. Lalu dia cari di Google nih, cari perjanjian, begitu diketik contoh perjanjian kerjasama. Muncul perjanjian, template-nya perjanjian jual beli. Tapi karena keawamannya, dia pikir, wah cocok nih. Begitu pas dicek, bahasanya bagus nih. Ada tulisannya perjanjian kerjasama, ada para pihaknya, isinya cukup detail dengan bahasa hukum. Terus halamannya juga banyak. Dia pikir, wah udah keren nih, bisa dipakai. Ternyata, karena tidak disesuaikan dengan kebutuhan, yang awalnya adalah niatnya untuk kerjasama mendirikan usaha, tapi yang didapat malah perjanjian untuk jual beli. Atau ada juga yang dapat perjanjian sewa menyewa. Karena yang umum, pasti yang beredar adalah template atau contoh perjanjian seperti itu. Lalu ketika digunakan tidak disesuaikan, berjalan waktu, begitu ada permasalahan, dilihat, wah ternyata perjanjian ini tidak sesuai. Jelas tidak sesuai. Di dalam perjanjian kerjasama mendirikan usaha, pastinya para pihak itu saling terikat selama usahanya masih berjalan. Apalagi kalau usahanya menguntungkan. Sedangkan ketika jual beli atau katakanlah sewa menyewa, kalau template perjanjian, contoh perjanjian, biasanya pasti ada waktunya teman-teman, ada jangka waktunya. Mungkin sewanya itu 2 tahun, 3 tahun. Ketika tidak disesuaikan, jadilah perjanjian yang ingin dibuat adalah kerjasama mendirikan usaha. Ketika menggunakan template adalah perjanjian mungkin sewa menyewa, itu kan ada jangka waktunya. Akhirnya jadi tidak sesuai. Jadi tidak sinkron nih, antara keinginan awal untuk kerjasama mendirikan usaha, ternyata perjanjiannya memiliki jangka waktu. Atau mungkin isi yang lain tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena tadi ketika dapat template-nya, dapat contohnya, mentah-mentah langsung digunakan. Sehingga saran yang bisa saya sampaikan adalah ketika teman-teman membutuhkan draft atau contoh, boleh saja mencarinya di internet via Google atau mungkin dari sumber manapun, tapi yang paling penting disesuaikan. Nah, poinnya apabila teman-teman tidak memiliki kemampuan untuk bisa menyesuaikan perjanjian, mereviewnya, atau mungkin mencocokkan dengan kebutuhannya teman-teman, gunakanlah pihak yang memang profesional. Dalam hal ini adalah konsultan hukum yang bisa membantu bisnisnya teman-teman, bisa memberikan sarannya, dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman agar bisnis teman-teman aman dan halal. Karena untuk itu, bisnis harus legal. Bantuin bisnis kamu jadi aman dan halal.